Karena selama ini kami menduga proses persidangan Nikita Mirzani berlangsung sesuai keinginan Markus, tidak transparan, Pak. Katanya Nepos tahu sindikat besar, mungkin diri sendiri bagiannya. Setahu aku, aparat penegak hukum di Indonesia ya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Nah, seperti tertera di undang-undang ya, produksi maupun peredaran produk ilegal itu termasuk tindakan pidana. Jadi ya proses pidana ya di aparat penegak hukum lah ya, di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saya cuma ingin memberikan saran, sebaiknya sebelum melakukan pembelaan itu diperiksa dulu jejak digitalnya. Kan Halo, biasanya katanya Messi diduga dibongkar sana sini. Fitri Sahuteru yang sudah menyebut tak akan diam ini membuktikan dengan mengunggah beberapa video diduga menyindir para seterunya, di mana salah satunya adalah AP Teros, Yamin, hingga Sindu Perajin, pengacara Nikita yang baru yang diduga disindir Fitri Sahuteru. Yamin yang dalam akun TikToknya terlihat mengunggah video yang ia berikan caption judul Pantun Nepos hiburan Mbak Nikita, diduga langsung dibalas Fitri Sahuteru, termasuk statement Sindu Perajin selaku kuasa hukum Nikita yang diduga saat preskon berbicara tentang Nikita pun tak luput dari tanggapan Fitri Sahuteru. Reza untuk direview oleh Nikita Mirzani itu yang baik-baik ya. izin stage ya, ini nggak tahu nih akunnya siapa, seliweran di TikTok saya. Saya cuma mau menyapa salam kenal Ibu tim lawyernya NM yang terbaru ya. Saya cuma ingin memberikan saran, sebaiknya sebelum melakukan pembelaan itu diperiksa dulu jejak digitalnya. Kan Ibu bilang tadi untuk mereview yang baik-baik. Faktanya setelah Nikita Mirzani itu mendapatkan sejumlah uang dari Dr. Reza atau pelapor, si Nikita Mirzani ini masih menjelek-jelekan, ya masih ngatain abu-abu, masih katain bla 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 macam-macam gitu. Dan aku kasih tahu juga ya, sebaiknya lagi-lagi lihat jejak digitalnya. Si Nikita Mirzani ini mengenal Dr. Reza, bahkan pernah membuat program gitu di salah satu televisi swasta gitu aja. Ya boleh aja membela, tapi membelanya dengan fakta dan data ya, jangan katanya-katanya. Belum main sosmed ya, atau nggak pernah mau ngeliatin si Nikita Mirzani sebelumnya. Sebaiknya dilihat-lihat dulu jejak digitalnya itu seperti apa. Peace. Pantun Nepos ditulis oleh Yamin Nasution. Pergi ke dusun membeli kelapa, kelapa muda manis rasanya. Nepos bicara seperti ayam tanpa kepala, janji diucap tiada nyata. Ke hulu perahu hilirnya deras, singgah sebentar di tepi perigi. Katanya Nepos tahu sindikat besar, mungkin diri sendiri bagiannya. Petiklah mangga di rumah tetangga, masak ranum jatuh di tanah. Mengapa Nepos serang Nikita, padahal ia tak salah apa-apa. Pergi ke pasar membeli selada, singgah sebentar minum di warung. Mengapa Nepos benci Mbak Nikita, padahal dulu jilat kakinya. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin berbalas pantun, sini kita lakukan dengan cara lebih bijaksana dan lebih lebih edukasi sifatnya. Terima kasih. Berpantun, mengajak. Saya pun punya pantun. Makan Yamin topping bekicot, Mister Yamin banyak bacot.
Tak hanya kepada Yamin dan Sendu perajin, tim kuasa hukum Nikita yang baru, Apeteros yang diduga sebelumnya ada di kubunya, namun kini diduga telah berseberangan. Dalam unggahan TikToknya terlihat membalas komentar Fitri ini pun tak luput dari video Fitri yang kemudian diunggah di akun TikToknya Besti. Ya, Apeteros yang mengucap terima kasih atas komentar yang diberikan Fitri, di mana komen tersebut membahas perihal polisi itu urusannya menangani kriminal. Dalam urusan skincare yang ditangani polisi, ya pemerasan dan TPPU. Kalau urusan skincare ada BPOM. Nah, komentar Fitri tersebut pun langsung ditanggapi dalam sebuah unggahan di akun TikTok Apeteros, di mana menurutnya kepolisian termasuk aparat hukum dan perihal produksi dan peredaran produk ilegal juga termasuk tindak pidana cenah. Bahkan Apeteros dalam unggahan lainnya di akun TikToknya pun diduga tengah menyindir seseorang yang katanya pengen mendampingi pelapor, sebenarnya udah mengorbankan pelapor cenah. Nah, diduga nggak terima, Fitri pun dalam unggahan di akun TikToknya terlihat men-stitch video Apeteros Besti, serta menyinggung perihal hutang negara. Halo Kak Fitri, aduh makasih ya udah komen. Izin meluruskan ya Kak Fit ya, karena Kak Fit kan punya audiens yang cukup besar nih. Polisi itu menangani kriminal dalam hal skincare ya pemerasan dan TPPU. Kalau urusan skincare kan ada BPOM. Setahu aku aparat penegak hukum di Indonesia ya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Nah, seperti tertera di undang-undang ya, produksi maupun peredaran produk ilegal itu termasuk tindakan pidana. Jadi ya proses pidana ya di aparat penegak hukum lah ya, di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Contohnya seperti yang kasus skincare ilegal yang di Makassar tuh, MH, yang sudah diproses sampai kepada sanksi kurungan. Terus BPOM-nya gimana nih? Ya sesuai fungsinya, yaitu pengawasan, memastikan secara teknis suatu produk itu ilegal atau tidak. Selanjutnya, jika mengarah kepada proses pelanggaran hukum, ya diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan. Produksi dan peredaran produk ilegal itu melanggar undang-undang. Produk ilegal itu yang mana? Yang misalnya tidak sesuai ketentuan, misalnya mengoplos dengan bahan obat yang tidak seharusnya gitu. Termasuk juga etiket biru abal-abal yang diproduksi di non-kefarmasian, walaupun mencantumkan nama dokter. Dan juga misalnya produk-produk just tip. Gimana menurut teman-teman? Ada yang perlu ditambahkan? Yuk diskusi! Guys, berasa nggak sih udah nggak ada edukasi lagi? Yang ada cuma gotok-gotokan, yang ini ngelawan yang ono, saling membuli jadinya. Yang katanya pengen mendampingi dan membela pelapor, sebenarnya sudah mengorbankan pelapor loh. Apalagi kalian yang cuma nontonin, briefingannya nggak cocok. Menurut pendapatku, pelapor ini sebaiknya ya menertibkan pendamping-pendampingnya. Karena bagaimanapun juga yang berkasus kan pelapor, yang bisnisnya sedang dikulik-kulik itu pelapor, yang sudah terkuras PT-nya juga pelapor. Tapi pendamping pelapornya lagaknya kayak yang punya dunia, terutama you know lah yang namanya nggak bisa disebut ya, kita sebut saja Voldemort. Itu lagaknya kayak yang punya dunia, bacotnya kosong. Pendamping-pendamping lainnya nih, dayang-dayangnya, terutama yang suka komal, cuma berbalas bacot. Ingat ya, yang berkasus pelapor, yang bisnisnya sedang dikulik pelapor, yang PT-nya terkuras pelapor. Untuk kebaikan si pelapor, sebaiknya sih ya ditertibkan lah pendamping-pendampingnya. Atau di training dulu lah pendampingnya. Entah mau jadi anti bully atau mau membereskan skincare, perlu training dulu lah yang benar. Saya mau tampilin komen ini ya, karena yang bersangkutan sudah mengakui bahwa dia ngatain gue tolol. Dia sendiri loh ngatain gue tolol. Gimana duta anti bully? Sebaiknya sebelum Anda berkampanye keluar, kampanye dulu lah di lingkungan Anda sendiri. BTW, gue udah dapet ya rekaman lengkap dari Komal waktu itu. Ini yang dia ngatain gue tolol. Dedi Setiawan gelisah banget nih.
Halo Kak Fitri, aduh makasih ya udah komen. Izin meluruskan ya Kak Fit ya, karena Kak Fit kan punya. Halo juga Apeteros. Nah, di sini aku mau bertanya nih ya, tolong jawab dengan jujur. Aku mendapatkan data ini kalau ada yang berhutang dengan negara. Kira-kira yang berhutang siapa sih Apeteros? Bayar ya, tolong kasih tahu ya, bayar ya kalau punya utang sama negara. Saya kerja capek-capek buat bayar pajak, diutangin sama orang yang nggak bertanggung jawab. Bayar ya, tolong kasih tahu bayar. Kalau nggak dibayar saya akan up terus sampai yang berhutang ini bayar. Biar tahu diri, jangan banyak bacot, jangan banyak cakap kasus orang lain selama dirinya sendiri punya kasus dan punya utang sama negara ya. Nah, kalau Apeteros sempat membahas pendamping pelapor dan berharap pendamping pelapor itu ditertibkan oleh pelapor tersebut, Miss Gossip dalam unggahan video di akun TikToknya juga diduga tengah menyindir seseorang yang ia sebut Markus, di mana Markus tersebut memiliki bayaran paling besar. Ya, seperti diketahui sebelumnya, Miss Gossip yang dulunya kerap mengunggah video diduga menyudutkan Nikita, kini justru seolah merapat ke kubu Nikita, Belski. Bahkan dalam unggahan video di akun TikToknya juga kembali membahas tentang Markus, di mana menurut dugaannya persidangan telah berjalan sesuai keinginan Markus, dan oleh sebab itu ia pun memohon agar persidangan bisa disiarkan secara langsung, cenah. Gimana? Enak rasanya dimanfaatkan kalian yang bekerja. Sang Markus yang menguntungkan jargonnya sih untuk menegakkan sila kelima, keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Faktanya, pret. Semakin terkuat faktanya, semakin tinggi bayaran sang Markus. Wadidaw, meledak gak tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss Gossip selaku konten kreator yang ada di sosial media ini. Hari ini saya memohon kepada Pengadilan Jakarta Selatan untuk memberikan ruang dan waktu kepada seluruh konten kreator yang ada di Indonesia ini untuk dapat menyiarkan secara langsung proses persidangan Nikita Mirzani. Karena selama ini kami menduga proses persidangan Nikita Mirzani berlangsung sesuai keinginan Markus, tidak transparan, Pak. Nikita Mirzani adalah seorang artis, mempunyai fans yang besar, bukan hanya sekedar di Jakarta tetapi seluruh Nusantara. Oleh sebab itu, biarkanlah ribuan mata bisa menyaksikan secara langsung proses persidangan Nikita Mirzani ini berjalan secara transparan dan SOP, bukan sekedar berjalan sesuai keinginan Markus, Pak. Jika Bapak belum bisa memberikan kami izin menyiarkan secara langsung proses persidangan ini, proses persidangan ini sudah dikondisikan. Terima kasih. Nah, nggak cuma perihal Markus, dalam unggahan lainnya Miss Gossip yang tidak mau disebut pindah kubu ke Nikita Mirzani ini juga membahas perihal dugaan produk Reza Gladys yang disebut Miss Gossip tidak memenuhi standar penjualan Indonesia. Nah, bicara saksi ahli dalam persidangan Nikita nih, Besti, Apeteros pun dalam unggahan videonya diduga tengah menyindir seseorang yang ia sebut Dora. Entahlah ya, siapa lagi itu Dora? Ani suka bingung, Besti. Tapi yang pasti Apeteros itu mempertanyakan maksud si Dora yang memposting tentang saksi ahli yang diduga disebut seperti preman. Dan gak terima akan hal tersebut, Apeteros langsung memberikan informasi terkait saksi ahli yang telah dihadirkan, di mana menurutnya merupakan seorang penulis buku pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu juga merupakan seorang guru besar di Fakultas Sastra UI. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Dari hasil
dengan para ahli dalam persidangan Nikita Mirzani kemarin, menurut ahli perdata, kasus Nikita Mirzani ini tidak ada unsur pemerasan, melainkan semuanya adalah kesepakatan. Di mana ketika Dr. Reza Gladys memberikan sejumlah uang kepada Nikita Mirzani, disitulah sudah ada kesepakatan kerjasama, di mana Nikita Mirzani harus keep silent tentang produk Dr. Reza Gladys yang tidak memenuhi standar penjualan di Indonesia. Dan menurut ahli bahasa, kasus Nikita Mirzani ini tidak ada unsur pengancaman, melainkan di sini hanya ada meminta tolong. Di mana Dr. Reza Gladys meminta tolong kepada Nikita Mirzani melalui Ismail Marzuki dengan membahasa gimana baiknya Mail. Di situ seolah-olah Dr. Reza Gladys sedang memohon bantuan kepada Ismail Marzuki. Nah, di mana Nikita Mirzani ini adalah seorang artis dengan red card yang fantastis ditentukan di harga 5 miliar rupiah. Oke ya, fix Nikita Mirzani bukanlah pemeras. Sekali lagi, Nikita Mirzani bukanlah pemeras. Kasus ini adalah kesepakatan. Oke, well, waduh, meledak nggak tuh, wadidaw. Hei Dora, apa maksud kau posting video ini ya? Tak tahu kau siapa saksi ahli ini? Hah? Tak lulus SD kau? Frans Assisi datang. Saya familiar dengan nama ini dan benar, beliau adalah penulis buku pelajaran bahasa Indonesia yang saya gunakan ketika zaman sekolah. Dan sekarang beliau adalah juga guru besar di Fakultas Sastra UI. Tak sopan kali kau Dora. Mau ngomong apa kau? Mau ngomong apa kau? Guru kita semua itu, kecuali kau. Tak lulus SD kau? Mau ngomong apa kau? Aku lawanmu. Hei Nefos. Kirim dulu buzzer-buzzermu itu ya. Ikut, kejar paket A. Biar tak bodoh-bodoh kali kalian ku tengok. Gaji buzzer 20.000. Paket data 50.000. Bisa lah ya. Gratis kan kejar paket A. Ya Besti, melihat dugaan saling serang gini, sebenarnya kenapa ya Besti? Ya udahlah ya, semoga semua bisa cepat selesai. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.